pada kali ini saya akan menjelaskan tentang power supply. Mungkin kalian sering melupakan apa itu power supply. Kalian sering menggunakan komputer dan setiap komputer pasti memiliki power supply. Power supply adalah suatu alat atau perangkat keras yang mampu menyuplai tenaga atau tekanan listrik secara langsung dari sumber tekanan listrik ke tekanan listrik yang lainnya. Power supply biasanya digunakan untuk komputer sebagai penghantar tekanan listrik secara langsung pada komponen-komponen atau perangkat keras lainnya yang ada di komputer. Power supply memiliki input dari tegangan yang berarus alternating current atau AC dan mengubahnya menjadi arus direct current atau DC, lalu menyalurkannya ke berbagai perangkat keras yang ada di komputer kita. Karena komputer hanya menggunakan direct current atau DC agar perangkat kerasnya dapat beroperasi secara normal. Lalu power supply juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama power supply jenis AT. Power supply ini memiliki beberapa kekurangan, terutamanya untuk menyalakan dan mematikan. Power supply jenis AT ini memiliki tombol on off yang berfungsi sebagai tombol untuk menghidupkan ataupun mematikan power supply. Ciri-cirinya adalah ketika kita men-shutdown atau mematikan CPU, kita juga harus mematikan power supply-nya dengan tombol on off yang ada. Lalu kabel daya yang menuju ke motherboard terdiri atas 2x6 pin daya. Rata-rata dayanya di bawah 250 watt. Lalu jenis yang kedua adalah power supply ATX atau Advanced Technology Extended, yaitu jenis power supply terbaru dan paling banyak digunakan saat ini. Perbedaan yang mendasar adalah jika pada power supply AT kita untuk menghidupkan dan menyalakannya menggunakan sebuah tombol, tapi di power supply ATX ini cara kita akan hanya mengirim sinyal dari motherboard ke power supply, bisa menggunakan nomor keyboard dan proses shutdown. Ciri-cirinya adalah terdiri atas satu set kabel supply ke motherboard yang berjumlah 20 pin atau 20 pin plus 4 pin, 24 pin plus 4 pin, ataupun 24 pin plus 8 pin. Ketika shutdown, otomatis CPU akan juga ikut mati. Lalu ada konektor tambahan power SATA. Daya yang dihasilkan juga lebih besar sehingga memenuhi standar komputer masa ini. Untuk efisiensi dayanya jauh lebih baik daripada device sebelumnya. Lalu macam-macam konektor yang terdapat pada power supply. Yang pertama adalah konektor 20/24 pin ATX motherboard. Konektor yang berjumlah 20 hingga 24 pin ini digunakan untuk memberi daya langsung ke motherboard. Biasanya untuk motherboard versi lama dengan konektor yang berjumlah 20. Sedangkan untuk motherboard yang terbaru sudah mulai menggunakan konektor berjumlah 24 pin. Lalu ada ATX 4 pin konektor. Konektor ini digunakan sebagai pemberi tegangan untuk prosesor. Konektor ini sudah mulai dipakai sejak prosesor kelas Pentium 4 hingga yang terbaru saat ini. Lalu ada 4 pin peripheral power connector atau Molex connector. Konektor ini digunakan untuk memberi tegangan terhadap hardware seperti hard disk, CD atau DVD-ROM dan kipas casing. Lalu ada juga SATA power connector, digunakan untuk memberi tegangan terhadap hardware yang menggunakan port SATA seperti hard disk SATA, juga CD atau DVD-ROM yang menggunakan SATA. Lalu floppy drive connector atau bird connector. Konektor ini khusus digunakan untuk floppy drive ataupun external audio card. Karena penggunaan floppy drive sekarang sangat jarang, maka konektor ini juga jarang digunakan. Lalu ada 6 pin PCIe konektor. Konektor jenis ini digunakan untuk memberikan daya tambahan pada perangkat VGA card atau kartu grafis yang berjenis PCI Express. Karena VGA card berjenis PCI Express menggunakan daya yang lebih dibandingkan VGA jenis lainnya. Lalu bagian-bagian dari power supply, yang pertama adalah AC in socket. AC socket adalah jalan masuk bagi tegangan AC dari listrik PLN ke dalam modul rangkaian power supply. AC socket berisi 3 pin, yaitu 2 pin untuk tegangan AC dan 1 pin untuk ground. Yang kedua adalah modul SMPS, adalah bagian utama sebuah power supply komputer.
Modul ini berisi rangkaian pemproses tegangan AC input menjadi beberapa tegangan DC. Lalu di dalam modul SPMS ini terdapat dua unit power supply, yaitu standby power supply dan main power supply. Standby power supply menghasilkan tegangan output plus 5 volt DC dengan arus sekitar 2 ampere untuk kebutuhan tegangan standby bagi motherboard. Lalu ada main power supply, menghasilkan beberapa tegangan output yang dibutuhkan oleh motherboard dan beberapa bagian komputer yang lain. Keluaran dari main power supply berupa tegangan 3 volt, terus 12 volt, 5 volt. Lalu yang ketiga DC output socket. DC output socket adalah soket konektor yang berisi tegangan DC. Hasil keluaran dalam modul SPMS. Soket ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah soket 20+4 pin yang menuju ke motherboard. Soket ini berisi tegangan-tegangan yang diberikan oleh motherboard. Lalu soket 4 pin ke IDE, hard disk atau CD atau DVD. Yang terakhir ada fan cooler. Fan cooler berfungsi sebagai unit pendingin untuk membuang panas yang muncul pada modul SPMS. Panas yang muncul terutama pada komponen semikonduktor seperti dioda, MOSFET, dan IC. Mungkin sekian dari saya. Semoga membantu Anda dalam membeli power supply.